Jadi Anda katakan saja mulai nyicil nih, nabung, ya, nambah dari 1, 2, 10, 20, dan seterusnya. Ya kan Anda mulai nyicil nabung Nagaya Anda. Ketika nanti harga Nagaya di 100 US dollar. Ingat ya, prediksi dari aktuaria Singapura 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Nilai terendahnya adalah 100 dolar. Berapa banyak sih sebenarnya aset ya? Kita nggak usah ngomong Nagaya dulu deh. Kita ngomong aset. Berarti Anda harus butuh nilai aset seperti ini. Ya, bagaimana cara mencapainya? Nanti kita akan itu tergantung masing-masing. Dan sekarang sebenarnya bagaimana Nagaya bisa menjadi solusi untuk Anda. Ya, jadi pastikan Anda catat, perhatikan baik-baik ya. Ini benar-benar sudah dipersiapkan untuk Anda ya, agar Anda bisa punya kehidupan yang Anda inginkan. Nah, ya jadi pastikan ikuti sampai selesai. Oke, baik. Kita masuk langsung ke materi, Pak, ya. Jadi kita hari ini berbicara tentang berapa banyak Nagaya yang perlu kita miliki, dan kita berbicara tentang fire movement. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit apa itu fire movement dan apa relevansinya bagi para holder hari ini. Oke, baik. Pak Dhani, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di komunitas ini untuk mewujudkan 5,4 miliar? Nah, sudah saya singgung tadi ya, menjaga agar pengeluaran tetap rendah, meningkatkan pendapatan. Benar-benar ekstrim, nabung, ya, dan punya target, katakan saja mulai dari hari ini sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan, saya sudah mewujudkan 5,4 miliar, minimal saya harus punya. Dengan menjaga pengeluaran, ya, dan meningkatkan pendapatan. Oke, sekarang kita lihat. 5,4 miliar itu kan kalau dihitung dengan asumsi 1 dolarnya 15.000 rupiah, berarti US dolarnya itu 360. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Nagaya bisa mewujudkan impian kita? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Apakah Nagaya bisa mewujudkan? Yang kedua, ya, kira-kira bisa nggak sih kita nggak perlu mengupayakan nabung 5,4 miliar, ya, kurang dari itu, kalau bisa kurang dari 10%, ya, dari angka 5,4 dengan Nagaya, tapi kita pada akhirnya bisa mewujudkan. Nah, kabar baiknya adalah bisa, ya. Bahkan yang mengejutkan Pak Dhani, kurang dari 5%. Ya, jadi kita hanya perlu mengupayakan mulai menjaga pengeluaran tetap rendah, meningkatkan pendapatan, ya, sampai dengan nilai. Kita bisa kumpulkan sampai dengan nilai kurang lebih 5% saja, Pak, dari angka ini, Pak. Berarti di kisaran 250 jutaan. Wow. Bisa, ya. Seperti ini hitungannya. Ya, jadi yang luar biasa, ini kabar baik buat teman-teman. Nagaya bisa mewujudkan, ya, impian Anda semua. Yang pertama, kita harus perhatikan ya. Ketika harga, jadi Anda katakan saja mulai nyicil nih, nabung, ya, nambah dari 1, 2, 10, 20, dan seterusnya. Ya kan Anda mulai nyicil nabung Nagaya Anda. Ketika nanti harga Nagaya di 100 US dollar. Ingat ya, prediksi dari aktuaria Singapura 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Nilai terendahnya adalah 100 dolar. Ya, jadi Anda berani nggak gitu loh. 5 tahun ke depan benar-benar menerapkan dua hal tadi itu ya, menjaga agar pengeluaran Anda tetap rendah, dan 5 tahun ke depan Anda fight, berjuang untuk meningkatin penghasilan. Agar Anda bisa mewujudkan ya jumlah Nagaya Anda yang hanya sebesar 3.600 saja. Ya, karena 360.000 kalau kita bagi, ya ini 5,4 itu kan ekuivalen dengan 360.000 dolar, ya kan? Dibagi 100 dolar berarti ada 3.600 Nagaya saja yang perlu Anda siapkan. Nah, kalau untuk harga hari ini,
Harga hari ini ya, saya nggak bicara nanti harga ke depan. Harga hari ini itu setara dengan 250 jutaan, kurang lebihnya, lebih kurangnya teman-teman. Ya, jadi ini saja Pak Dhani sudah hanya 5% saja. Dibandingkan jika kita harus benar-benar ya menyiapkan cara atau melakukan cara nabung 5,4 dengan cara-cara konvensional, dengan bekerja, dengan mengurangi pengeluaran, kemudian harus nambah penghasilan. Ya, ini juga bukan berarti dihilangkan ya dua hal tadi ya, dua hal yang mengurangi pengeluaran kemudian meningkatkan pendapatan. Bukan berarti itu dihilangkan, tidak. Tetapi Anda tidak perlu melakukan itu untuk ya mencapai hasil di 5,4. Hanya di 250 saja, 250 juta saja untuk harga hari ini, harga Nagaya hari ini. Anda sudah bisa mewujudkan impian Anda. Berarti mungkin seperti ini kali ya Pak ya. Ini menarik sih ya kalau misalkan kita berbicara tentang ini kita sudah masuk ke investasi ya. Berarti istilahnya beli uang besar pakai uang kecil kan bahasanya Yes, seperti itu. betul sekali. Jadi kalau misalkan kita ini kan tadi berbicara tentang FIRE movement. Kita ada satu angka yang memang kita mesti miliki, itu sudah kita hitung berikut inflasi, kita sudah hitung berikut, ya pokoknya harapan hidup kita sekian, ya saya doakan lebih panjang ya dari itu ya. Harapan hidup kita sekian, berarti kalau misalkan kita potong berarti per bulan sekian, berarti kan ada satu angka besar itu ya, misalkan di sini 5,4 miliar. Ya. Dan kalau misalkan kita hanya ikuti strategi kita kita mengurangi pengeluaran, kita tingkatkan pendapatan ya tentu saja bisa. Cuman mungkin ini analoginya mungkin seperti jalan biasa dan jalan tol kali ya Pak ya. Iya, betul. Jadi bayangkan Pak, kita menghemat perjalanan 95% loh Pak. Ya. Betul kan? Jadi kalau kita bicara jalan tol mungkin dari jaraknya kadang jalan tol lebih jauh gitu kan, tapi jarak tempuhnya. Iya. Kecepatan sampainya itu kan menjadi kecepatan lebih sampainya. cepat. Betul. Seperti betul, halnya kan? ya Pak ya. Kalau misalkan rumah keluarga saya kan di Sunter, ya Jakarta Utara. Iya. Hari ini baru dari sana Pak. Kalau misalkan naik mobil ke tempat saya sekarang itu Gading Serpong, itu bisa 1,5 jam, bahkan 1 jam 45 menit kalau lewat jalan biasa. Itu lewat dan Mogot ya, berarti lewat Jakarta Barat dan sebagainya. Iya. Tapi kalau lewat jalan tol Pak, setengah jam mungkin 40 menit sudah sampai. Betul. Tapi ya memang kalau misalkan kita ngomong jalan tol, berarti kan kita mesti keluarin uang lebih untuk naik ke jalan tol tersebut, tapi kita sampai dengan lebih cepat. Ya itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat analoginya sepertinya mirip ya Pak ya? Mirip. Tapi kalau kita bicara dalam konteks FIRE movement ini Pak, ya sebenarnya lebih banyak pengorbanan ya yang harus kita keluarkan, ya lebih banyak tenaga usaha kalau kita melakukan itu lewat cara konvensional Pak. Karena itu tadi, berarti kan pengorbanannya akan jauh lebih panjang, Pak. Bayangkan loh, Pak, hidup dengan hanya 30% penghasilan setiap bulan. Itu nggak gampang. Tidak mudah. Pada kenyataannya biasanya malah kebalikan, Pak ya. 80-20, Pareto. 80-nya penghasilan, 20-nya baru bisa di-saving. Biasanya begitu. Itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa ya lewat, Pak. 100% habis. Gitu. Dari bulan ke bulan begitu saja. Nah, tapi kalau kita mau istilahnya ya, oke lah, kita mau ambil strategi yang jauh lebih cerdas, ya. Maka pertanyaannya kan tadi, apakah Nagaya bisa jadi solusi? Nah, kita sudah paparkan nih Pak Dhani, ya. Memang hari ini Nagaya harga masih di 4,1 gitu loh, belum di 100. Tapi itu justru jadi peluang Anda hari ini siapapun di 4,1 inilah kesempatan untuk Anda nimbun, Anda beli, ya, karena dengan 3.600 di harga 4,1 itu artinya hanya 250 juta, itu kurang bahkan dari 5%, tidak sampai 5%, ya 5% lah kita bulatkan, ya dari angka yang seharusnya Anda simpan hari ini, ya, memang Pak Dhani setelah 3.600 terwujud, mesti nunggu, ya kan, nunggu ketika 5 tahun nanti terrealisasi nih harga Nagaya di 100. Tapi begitu terrealisasi, Anda berarti sudah
memiliki nilai aset 5,4 bahkan lebih. Nah, tapi kan Pak, potensi Nagaya kan tidak hanya berhenti di $100 Pak Dani. Katakan saja ya, dia berkembang jadi 1.000 dari 100, 1 tahun 2 tahun kemudian ya dia bertumbuh nilai asetnya di $1.000. Itu berarti sebenarnya buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang mungkin garuk-garuk kepala nih Pak malam hari ini, aduh 250 juta, gimana caranya tuh mewujudkan itu? Tapi kalau Anda punya target ya, saya mau tunggu deh, walaupun lebih lama lagi, ya baru bisa terwujud. Katakan aja di 7-8 tahun ke depan jadi jadi $1.000 ya. Tapi lihat, ketika itu terrealisasi, maka sebenarnya dengan hanya Anda nabung atau memiliki 360 Nagaya saja, atau ekuivalen dengan hari ini ya, harga 4,1 itu di 25 juta. 25 juta rupiah. Terwujud loh. Terwujud. Nah, tapi sekarang Pak, kita bicara lagi nih, tantangan inflasi tadi. Ya, yang siap menghadang setiap tahunnya. Ya, sehingga mungkin tidak relevan lagi kalau kita bicara jangankan 30 tahun, Pak. Di 10 tahun ke depan pun mungkin 15 juta itu sudah kurang gitu Pak, dengan harus biaya sekolah anak dan sebagainya ya. Ini mohon maaf buat teman-teman yang mungkin di daerah ya, di daerah yang sepertinya nggak segitu-segitu amat ya, nggak perlu 15 juta fine-fine saja, 5 juta pun fine-fine oke. Ya, tapi ini kita bicara katakan saja di kota-kota besar di Jakarta ya, 15 juta dengan gaya hidup, mau nge-mall, mau ngafe setiap hari di Starbucks, di apa, itu jadi kecil. Nah ya, jadi teman-teman 10 tahun, 15 tahun ke depan mungkin 15 juta udah nggak relevan untuk beberapa orang. Ya, ini yang disebut tantangan inflasi tadi. Nah, tapi Anda jangan lupa, kalau Anda sudah punya 3.600, di mana nilai Nagaya terus bertumbuh. Ingat loh, nilai Nagaya bertumbuh. Itu artinya ya nanti di saat dia jadi $1.000 sementara aset Anda itu 3.600 katakan. Artinya nilai aset Anda itu bukan lagi 360.000 tapi 3,6 juta US dollar. Nilai aset Anda ketika Nagaya di 1.000 itu sudah 3,6 juta. 3,6 juta itu identik dengan 54 miliar. 54 miliar. Nah, artinya kalau itu sudah terjadi, terwujud, sebenarnya walaupun Anda hanya di 3.600, Anda bukan saja bisa membiayai gaya hidup, mempertahankan ya kualitas hidup Anda selama 30 tahun, ya, tapi juga mungkin include di dalamnya sudah ada biaya atau dana-dana darurat ketika sakit, ya, ketika ada sesuatu ya yang tidak terduga. Nah, itu sudah include di sana, ya, termasuk yang tantangan inflasi karena pengeluaran Anda ternyata nggak cukup 15 juta di waktu-waktu yang akan datang. Nah, itu sudah include. Nah, bayangkan kalau dia nggak berhenti bertumbuh di $1.000, tapi di 2.000, di 10.000, dan seterusnya. Maka dengan hanya 3.600 saja, maka ini akan menjadi solusi jangka panjang yang bisa sekaligus mensejahterakan Anda dan juga keluarga Anda, keturunan Anda. Karena ingat, Nagaya bisa diwariskan. Semoga ini bisa mencerahkan Anda. Soal hitung-hitungannya, silakan Anda bisa daur ulang ya, Anda bisa sesuaikan dengan itu tadi, kualitas hidup, gaya hidup yang Anda inginkan di masa pensiun Anda nanti. Mungkin begitu Pak Dani? Oke, baik. Terima kasih Pak Yunias. Bagaimana materinya hari ini? Luar biasa? Jadi hari ini daging sekali ya, kita benar-benar langsung masuk ke perhitungan. Bagaimana sih sebenarnya Anda bisa menghitung dan memprediksi ya
berapa sih sebenarnya nilai aset yang Anda butuhkan untuk Anda bisa pensiun? Nah, mungkin definisi pensiun itu agak menyeramkan bagi Anda yang masih di usia produktif ya. Waduh Pak, saya ngomong pensiun seperti ada apa gitu ya. Pensiun itu berarti ya berapa lama sebenarnya kalau dari definisinya Robert Kiyosaki Pak. Berapa lama sih Anda bisa survive tanpa adanya Anda punya income ya, atau tanpa adanya Anda punya gaji. Jadi dari aset Anda tuh Anda bisa survive berapa lama ya. Nah, jadi kalau misalkan kita hitung, kita hitung tadi Anda sudah melihat sebenarnya berapa sih angka yang Anda butuhkan ya, angka yang Anda butuhkan agar Anda bisa pensiun. Dan untuk beberapa dari Anda angkanya oh ya oke lah, make sense ya. Tapi juga tadi saya perhatikan untuk beberapa dari Anda loh, kok angkanya kok kayaknya menyeramkan sekali ya. Ya tapi ya itulah apa namanya, inilah yang harus kita pelajari, karena kalau kita tidak tahu angka ini, ya angka ini akan terus menghantui kita. Dan Pak, kalau misalkan kita berbicara ya Pak ya, teman-teman kita yang selalu eh, kekurangan ya, ataupun mereka mengarah ke platform-platform atau ke quote and quote ya, bisnis ataupun instrumen-instrumen yang kita tahu sebenarnya tidak baik ya, itu karena mereka sebenarnya belum tahu yang mereka butuhkan itu berapa. Kalau mereka mempunyai clarity atau kejelasan, saya butuh ini dan inilah caranya saya bisa mencapainya, biasanya mereka tidak akan mengarah ke sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, ini belum dipersiapkan dari awal. Nah, jadi baru disadari itu biasanya ketika sudah terlambat. Tapi ya sebenarnya nggak ada kata terlambat.